Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika politik ekonomi Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin ini dimulai dari tahun 1959 sampai 1965. Nah, untuk demokrasi terpimpin ini identik dengan adanya kepemimpinan Presiden Soekarno, bahwa Presiden Soekarno ini seolah-olah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, bagaimana dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin ini? Nah, nanti kita akan membahas satu persatu bagaimana jalannya masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya adalah dinamika politik di masa demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama diawali dengan Dekret Presiden 5 Juli di tahun 1959. Yang kedua, peta kekuatan politik nasional. Yang ketiga, peran Presiden Soekarno dalam menjalankan percaturan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang keempat adalah masalah pembebasan Irian Barat. Nah, di sini ada keempat poin yang kita akan bahas satu persatu bagaimana jalannya pemerintahan demokrasi terpimpin yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah selanjutnya bagaimana menuju demokrasi terpimpin. Nah, yaitu yang pertama adanya Dekret Presiden 5 Juli di tahun 1959, yaitu dilatar belakangi adanya konsepsi presiden di tahun 1957. Dan yang kedua, kegagalan Dewan Konstituante. Nah, sebelum kita membahas hal ini, bagaimana awal mula menuju demokrasi terpimpin. Setelah pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga akhir kekuasaan Presiden Soekarno, penggunaan istilah demokrasi terpimpin ini tidak lepas dari pelaksanaan demokrasi yang terpusat pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Oleh karena itu, corak politik yang muncul pada masa demokrasi terpimpin ini antara lain kebebasan partai politik itu sangat dibatasi, serta adanya sentralisasi kekuasaan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Nah, setelah pembacaan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, hal ini menandai pergantian sistem pemerintahan dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Nah, sejak itu adanya konsep atau konsepsi Presiden Soekarno. Nah, konsepsi Presiden Soekarno ini sudah dicetuskan oleh Presiden Soekarno sejak tanggal 21 Februari di tahun 1957. Isi atau pokok-pokok pemikiran yang terkandung dari konsepsi ini yaitu ada dua. Yang pertama, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Dan yang kedua, pembentukan kabinet gotong royong yang berdasarkan keseimbangan kekuatan dalam masyarakat. Nah, untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957 ini, langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yaitu adalah membentuk Dewan Nasional di sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Pembentukan Dewan Nasional ini dibentuk pada tanggal 6 Mei 1957. Sejak itulah Presiden Soekarno berusaha mengganti sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin melalui Dewan Nasional.
Nah, setelah pembentukan Dewan Nasional, ada beberapa kemunculan atau usul-usul tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang 1945. Usulan tersebut pertama kali diusulkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, yaitu adalah Jenderal Ahmad Nasution, kepada Presiden Soekarno. Namun awalnya saat Presiden Soekarno mendengar usulan tersebut yang diusulkan oleh Ahmad Nasution, Presiden Soekarno awalnya ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Namun setelah Soekarno mendapat desakan dari Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara dan landasan demokrasi terpimpin. Jadi latar belakang konsepsi presiden ini diawali dengan dibentuknya Dewan Nasional. Nah, setelah pembentukan Dewan Nasional ini muncul beberapa usulan yang diusulkan oleh Ahmad Nasution agar Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan konstituante negara dan landasan demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya isi dekret presiden. Nah, isi dekret presiden ini itu ada 3 hal. Yang pertama, pembubaran badan konstituante, dan yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah putusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, selanjutnya bagaimana situasi politik demokrasi terpimpin setelah pembacaan dekret Presiden 5 Juli. Nah, setelah situasi setelah pembacaan dekret Presiden 5 Juli ini, yaitu yang pertama, Kabinet Juanda digantikan dengan Kabinet Kerja, yaitu pada tanggal 1 Juli 1959. Selanjutnya, Presiden Soekarno menetapkan pidato yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau disebut dengan Manifesto Politik. Nah, sejak dikeluarkannya pidato presiden atau dekret presiden oleh Presiden Soekarno, itu tujuannya untuk menciptakan stabilitas politik yang sempat goyah selama masa demokrasi liberal. Nah, rakyat Indonesia pun menyambut baik langkah Presiden Soekarno tersebut dalam pembacaan dekret presiden yang diikuti dengan pembubaran Kabinet Juanda. Nah, di sini setelah pembacaan dekret Presiden 5 Juli itu disambut baik oleh masyarakat Indonesia yang tujuannya untuk memperbaiki sistem politik di masa demokrasi liberal. Nah, pembubaran Kabinet Juanda ini dibubarkan pada tanggal 9 Juli di tahun 1959 dan selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1959 Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja. Nah, Kabinet Kerja ini melaksanakan program yang dikenal sebagai Tri Program. Nah, fungsi dari Tri Program ini ada 3 fungsinya, yaitu yang pertama memenuhi sandang pangan dan menjaga keamanan, dan yang ketiga pembebasan masalah Irian Barat. Itu adalah isi dari Tri Program. Nah, itulah ada beberapa bagaimana latar belakang penjelasan munculnya dekret presiden sampai menuju demokrasi terpimpin. Selanjutnya adalah peta kekuatan politik nasional. Nah, sudah pasti di masa demokrasi terpimpin ini identik dengan kepemimpinan Presiden Soekarno yang begitu kuat. Nah,
Presiden Soekarno seolah menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Nah, kondisi ini mendorong Presiden Soekarno untuk menerapkan beberapa gagasan, diantaranya yaitu adanya Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasan yang disebut dengan USDEK. Dan yang kedua, gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Menipol USDEK. Dan yang terakhir, dalam perkembangannya Menipol USDEK ini ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Nah, dari ketiga gagasan tersebut, yaitu inti sari dari Menipol ini yang memiliki 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Itu adalah beberapa isi dari gagasan atau singkatan dari gagasan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno. Nah, selanjutnya gagasan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno itu tadi disingkat sebagai USDEK. U-nya itu adalah Undang-Undang Dasar 1945, S-nya itu adalah Sosialisme Indonesia, D-nya itu adalah Demokrasi Terpimpin, E-nya itu adalah Ekonomi Terpimpin, dan K-nya itu adalah Kepribadian Bangsa. Itu adalah singkatan dari gagasan yang diterapkan Presiden Soekarno saat menjalankan percaturan politik demokrasi terpimpin. Selanjutnya adalah peran Presiden Soekarno. Nah, Presiden Soekarno ini adalah merupakan pusat kekuasaan pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kenapa seperti itu? Bahwa Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan demokrasi terpimpin, ia mendapat dukungan dari 3 kekuatan besar. Yang pertama yaitu adalah komunis, agama, dan nasionalis. Maka dari itu, Presiden Soekarno memperkenalkan ke masyarakat yaitu ajaran revolusi sosialisme Indonesia dan pimpinan nasionalis. Karena kenapa? Karena dia mendapat dukungan kuat dari ketiga hal tersebut, yaitu komunis, agama, dan nasionalis. Selanjutnya, mengeluarkan gagasan nasionalisme, agama, dan komunis atau disingkat dengan Nasakom. Ajaran ini dianggap Presiden Soekarno yaitu merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Presiden Soekarno yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan gagasan Nasakom ini, persatuan Indonesia dapat terwujud. Gagasan ini pun mulai disebarkan kepada masyarakat. Munculnya gagasan Nasakom ini dianggap dengan upaya memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Karena kenapa? Jika menolak gagasan Nasakom, berarti menolak kebijakan Presiden. Itu adalah tujuan dari gagasan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno di masa demokrasi terpimpin, yaitu adalah ajaran Nasakom itu tadi. Namun, sayangnya di masa demokrasi terpimpin ini, Presiden Soekarno juga mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan politik demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama membentuk MPRS, dan penyimpangan yang kedua membentuk DPR dan membentuk DPR-GR, dan yang terakhir pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, ketiga penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno di masa pemerintahannya, yaitu yang pertama pembentukan MPRS. Nah, pembentukan MPRS ini berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kenapa? Bahwa pengangkatan anggota MPRS harus melalui pemilihan umum. Maka dari itu, disinilah yang menjadi faktor utama penyimpangan pemerintahan Presiden Soekarno, karena dia
membentuk MPRS tanpa melakukan pemilihan umum. Dan penyimpangan yang kedua, pembubaran DPR dan digantikan dengan pembentukan DPR GR. Nah, pembubaran DPR ini diawali dengan hasil pemilu tahun 1955 dibubarkannya melalui penetapan Presiden nomor 3 di tahun 1960. Nah, DPR ini dibubarkan karena menolak RAPBN. Jadi makanya itu Soekarno membubarkan DPR karena dia dianggap menolak RAPBN di tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Namun tindakan Presiden Soekarno selanjutnya yaitu membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disebut dengan DPR GR pada tanggal 24 Juni di tahun 1960. Nah, pembentukan DPR GR ini terdiri atas golongan nasionalis, agama, dan komunis. Nah, itulah yang masuk ke dalam DPR GR yang dibentuk oleh Presiden Soekarno, yang di dalamnya adanya golongan nasionalis, agama, dan komunis. Nah, tindakan Presiden tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi negara. Sebab berdasarkan konstitusi, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Maka itu adalah dianggap menyimpang di dalam undang-undang. Itu adalah penyimpangan Presiden Soekarno dalam memerintah. Selanjutnya, yaitu adalah pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara ini atau DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 di tahun 1959. Nah, DPAS ini diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri. Jadi ketua dari DPAS ini adalah Soekarno. Nah, tugas DPAS itu adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Nah, dalam pelaksanaannya DPAS itu berada di bawah Presiden karena Presiden menjadi ketua DPAS. Nah, seharusnya DPAS ini berada di bawah Presiden. Namun nyatanya DPAS ini diketuai oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Nah, itu adalah penyimpangan yang dilakukan Presiden Soekarno saat memerintah di masa demokrasi demokrasi terpimpin. Nah, berikutnya adalah masalah pembebasan Irian Barat. Sudah pasti masalah Irian Barat ini sudah muncul di awal demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin. Nah, latar belakangnya adalah Belanda tidak mau menepati hasil KBM dan selanjutnya Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Nah, latar belakang kenapa Belanda tidak menepati hasil KBM itu diawali dengan salah satu konferensi meja bundar atau KMB itu tadi menyatakan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Namun akan tetapi Belanda tidak mau menepati hasil KBM dan terus menunda penyelesaiannya. Masalah tersebut hingga bertahun-tahun dan dalam artian keputusan tersebut sangat mengecewakan pihak Indonesia. Nah, dalam hal tersebut, dalam perkembangannya Presiden Soekarno menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sebelum Irian Barat berhasil menjadi bagian Republik Indonesia. Nah, Presiden Soekarno juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari masalah Irian Barat ini. Jika Belanda melakukan kekerasan, Indonesia pun akan membalas dengan kekerasan pula. Jadi di sini adalah adanya konflik antara pemerintah Indonesia dengan Belanda karena Belanda tidak segera mengembalikan masalah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Itu adalah permasalahan di masa demokrasi liberal sampai demokrasi terpimpin.
Nah, selanjutnya adalah upaya perjuangan pembebasan Irian Barat. Yang pertama, melalui perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi ini Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta konferensi Kolombo dan Asia Afrika. Nah, yang kedua, Indonesia juga mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960. Tetapi hal ini mengalami kegagalan. Selanjutnya, selain perjuangan diplomasi, pemerintah Indonesia juga melakukan konfrontasi politik. Nah, pada tahun 1959, Indonesia membatalkan hasil perjanjian atau persetujuan konferensi Meja Bundar. Dan selanjutnya, pada 1960, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Belanda. Nah, selain perjuangan diplomasi dan politik, ada juga perjuangan seperti konfrontasi ekonomi dan konfrontasi militer. Nah, selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam menghadapi pembebasan Irian Barat, yaitu ada dua, konfrontasi ekonomi dan konfrontasi militer. Nah, konfrontasi ekonomi itu yang pertama membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda, dan yang kedua menasionalisasi maskapai penerbangan, dan yang ketiga pemindahan pasar komoditi Indonesia. Nah, pemindahan pasar komoditi Indonesia ini yang awalnya dilakukan dari pelabuhan utama Belanda sekarang berubah menjadi pelabuhan di wilayah Jerman. Nah, kalau misalnya nasionalisasi maskapai penerbangan, jadi setelah itu maskapai penerbangan Belanda itu dilarang berlabuh di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah konfrontasi militer. Nah, konfrontasi militer ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Yang pertama diawali pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora. Nah, Trikora ini pada tahun 1962 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala untuk pembebasan Irian Barat. Dan yang kedua, yang terakhir, pasukan TNI dikerahkan melalui operasi militer di wilayah Irian Barat. Itu adalah upaya pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Selanjutnya adalah integrasi Irian Barat. Nah, masalah Irian Barat ini akhirnya menarik perhatian PBB. Pada tahun 1962, PBB mengajak pihak Indonesia dan Belanda untuk berunding di New York. Nah, New York ini ia mengusulkan supaya Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB melalui UNTEA dalam jangka waktu 2 tahun. Ia juga mengusulkan supaya rakyat Irian Barat diberi kesempatan menentukan pendapatnya supaya tetap berada dalam wilayah Indonesia, Republik Indonesia. Nah, dalam perundingan New York ini akhirnya Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat, yaitu diberi kesempatan selambat-lambatnya pada 1 Oktober di tahun 1962. Dan akhirnya pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. UNTEA ini adalah perantara antara pihak Indonesia dan Belanda. Dia membantu untuk penyelesaian masalah Irian Barat ini antara Indonesia dan Belanda. Dan selanjutnya pemerintah Republik Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat Papare. Nah, Papare ini adalah orang-orang Irian Barat. Nah, Papare ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juli di bulan Agustus 14 Juli sampai Agustus di tahun 1969.
Dan akhirnya hasil dari paper ini memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Maka dari itu, setelah adanya integrasi Irian Barat yang dibantu oleh UNTAID ini melalui PBB, akhirnya masalah Irian Barat berhasil kembali ke pangkuan wilayah Indonesia. Itu adalah penjelasan bagaimana dinamika politik di masa demokrasi terpimpin sampai kembalinya masalah Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan bagaimana jalannya politik demokrasi terpimpin. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.